Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Pak Doni selaku dosen pembimbing. Adapun kelompok anggota saya, yaitu yang pertama ada Dia Puspa Asyat Srilanti, yang kedua ada Elva Syukrina, ketiga ada Ilvi Rahmi, dan yang keempat itu Talita Nariswari Nurjana, dan saya sendiri Mahayumawar Kalista, dan yang terakhir ada Nur Maula. Baik, kami akan memasuki materi pertama, yaitu studi kasus strategi pengembangan usaha CV-ku suka banget, yang akan dipaparkan oleh Nur Maula. Kepada Nur Maula, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dan formulasi strategi, di mana ada visi dan misi perusahaan dari CV Kusika Banget. Yang pertama ada visi, yaitu menjadikan CV Kusuka Banget menjadi salah satu pelopor snack di Indonesia dengan memberikan kualitas produk dan bahan baku yang berkualitas, serta terjamin keunggulannya. Yang kedua ada misi yang pertama yaitu melakukan inovasi dengan menciptakan dan menyajikan varian rasa yang menarik. Yang kedua, menghasilkan produk keripik pisang yang berkualitas. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang terbaik kepada konsumen. Visi yang keempat yaitu memperluas segmentasi pasar juga jangkauan pasar dengan cara membuka kemitraan. Yang terakhir, membuka cabang toko agar memperluas pangsa pasar. Selanjutnya, ada strategi bisnis. Jadi dalam strategi bisnis ini ada 5. Yang pertama, menjaga kualitas produk mulai seperti bahan baku dan bahan penunjang. Yang kedua, melakukan inovasi produk untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, itu melakukan pemasaran produk atau promosi yang menarik melalui platform media sosial. Yang keempat, membuat komunitas dan pembinaan reseller dengan tujuan untuk meningkatkan skill marketing. Yang kelima, penjualan produk secara online dilakukan di marketplace yang biasa digunakan banyak orang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nur Maula atas pemaparan materinya. Materi yang kedua, yaitu faktor lingkungan dan analisis pemilihan model strategi akan dipaparkan oleh dia. Kepada dia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan sendiri, yang pertama ada faktor eksternal, yaitu opportunity dan juga threats. Yang pertama ada kemitraan, seperti agen, reseller, dan distributor, mahasiswa, pekerja kantoran, dan pebisnis online. Selanjutnya ada inovasi terhadap varian produk. Selanjutnya kualitas yang konsisten, persaingan industri yang ketat, dan juga pada saat pandemi COVID-19, perusahaan mengalami fluktuasi. Untuk faktor lingkungan yang kedua yaitu ada faktor internal, yaitu, untuk internal sendiri ada strength dan juga weakness. Yang pertama ada CV-ku suka banget juga memiliki struktur organisasi yang baik. CV-ku suka banget selalu menjaga kualitas produknya melalui pengawasan, mulai dari pengadaan bahan baku utama, buah pisang, dan juga bahan penunjang. Dan CV-ku suka banget juga membuat komunitas reseller dan pembinaan untuk meningkatkan skill marketing para reseller. Dan yang terakhir ada penjualan perusahaan mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh masalah internal. Dan untuk analisis pemilihan dan model strategi, yang pertama ada pain, yaitu penjualan yang tidak stabil. CV-ku suka banget mengalami fluktuasi penjualan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dan selanjutnya, kualitas produk yang tidak stabil. Pelanggan bisa saja mendapatkan produk yang memiliki kualitas yang kurang baik. Hal itu tentu dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Untuk yang kedua itu ada gain, varian rasa yang beragam. Pelanggan mendapatkan berbagai pilihan varian yang disajikan. Selanjutnya ada program kemitraan dan reward. Agen, reseller, distributor, dan mitra penjualan mendapatkan program kemitraan yang akan memberikan komisi hingga 40%. Dan yang terakhir ada komunitas reseller. Pelanggan yang menjadi reseller akan mendapatkan pembinaan dan peningkatan skill marketing. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dia
dia atas pemaparan materinya. Materi yang ketiga yaitu IV dan EV yang akan dipaparkan oleh Talita. Kepada Talita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang EV dan IV. Nah, jadi matriks EV dan EV ini diambil dari 6 responden yang terdiri dari ke-6 anggota ini. Nah, untuk yang pertama kita masukkan dulu faktor-faktor internal kuncinya. Untuk yang EV itu kan internal, berarti dimasukkan dulu kekuatan-kekuatannya dan apa aja kelemahan-kelemahannya. Nah, untuk jumlahnya ini diambil dari jawaban dari ke-6 responden yaitu 24 untuk yang manajemen keuangan yang dimiliki dalam keadaan baik dan terstruktur. Nah, dijumlahkan sampai dengan kelemahan dan ketemu totalnya itu kumulatifnya 154. Untuk bobotnya sendiri itu didapat dari jumlah masing-masing faktor dibagi dengan kumulatifnya, yaitu misal 24 dibagi dengan 154 ketemulah 0,16. Dan untuk yang kelemahan pun sama, yaitu sumber daya manusia di perusahaan yang kurang berkompeten itu 12 dibagi dengan 154 itu untuk bobotnya 0,08. Nah, catatannya itu untuk bobot, jadi jumlah totalnya itu harus ketemu 1,0. Nah, untuk ratingnya sendiri itu dari jumlah dibagi dengan total respondennya. Nah, di sini kan kita pakai 6 responden. Jadi, 24 dibagi dengan 6, itu kan ratingnya berarti 4. Oke, dan begitupun yang kelemahan, ini ada 12 dibagi dengan 6, itu ratingnya 2. Nah, untuk arti dari ratingnya itu sendiri, untuk rating 1 itu sangat lemah, rating 2 lemah, rating 3 kuat, rating 4 sangat kuat. Di mana rating 4 ini dimaksud sangat kuat dan rating 2 di kelemahan ini dimaksud lemah. Oke. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan hasil perhitungan didapat skor IV-nya itu 3,10, di mana CV Kusuka banget memiliki posisi internal yang kuat karena berada di atas nilai 2,50. Hal ini menunjukkan bahwa CV Kusuka banget mampu dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan mampu mengatasi kelemahan yang ada. Oke, boleh di next. Nah, untuk selanjutnya itu EV. Nah, EV itu juga penjelasannya sama, perhitungannya sama, dimasukkan dulu jumlah dari jawaban responden, terus dihitung kumulatifnya ketemu 96, dan untuk bobotnya itu diperoleh dari jumlah dibagi dengan total kumulatif, ketemulah 0,23. Terus untuk ratingnya itu 22 dibagi dengan 6, ketemulah 4, sekian, tapi dibulatkan menjadi 4. Dan nilai terbobot itu seperti yang awal, B kali R atau bobot kali rating itu 0,85, dijumlahkan hingga akhir ketemulah 2,75. Nah, untuk EV diperoleh kesimpulan bahwa nilai terbobotnya itu 2,75. Hal ini berarti CV Kusunga Banget memiliki posisi eksternal yang relatif kuat karena berada di atas nilai 2,5. Hal ini menunjukkan bahwa CV Kusunga Banget sudah tepat dalam pengalokasian peluang yang ada serta meminimalisir ancaman yang ada. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Talita atas pemaparannya. Selanjutnya itu ada materi matriks SWOT yang akan dijelaskan oleh dia. Kepada dia dipersilakan. Baik, di sini saya menjelaskan untuk matriks SWOT. Untuk matriks SWOT sendiri ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Itu ada kekuatan atau strength dan juga kelemahan atau weakness. Untuk kekuatan sendiri yaitu ada manajemen keuangan yang dimiliki dalam keadaan baik dan terstruktur, bahan baku mudah diperoleh, inovasi olahan pisang yang memiliki banyak variasi, mendapat izin dari lembaga perizinan, PIRT, dan LPPOM MUI. Loyalitas perusahaan kepada mitra bisnis dan juga konsumen, dan harga terjangkau. Untuk kelemahan atau weakness, yaitu ada sumber daya manusia di perusahaan yang kurang berkompeten, modal bisnis yang belum matang, dan juga kualitas produk. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi SWOT selanjutnya akan dipaparkan oleh Elva. Kepada Elva dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya, matriks SWOT yang akan saya sampaikan yaitu ada faktor eksternalnya. Yang pertama ada peluang atau opportunity. Terbentuknya jalinan
terbentuknya jalinan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan mitra bisnis, membuka kesempatan memasarkan produk secara luas, baik dengan sistem online maupun offline, serta pertumbuhan pasar pada bisnis makanan yang pesat. Untuk strateginya itu ada dua. Yang pertama, strategi SO, manajemen keuangan yang baik untuk meningkatkan promosi dan membuka kesempatan pemasaran secara lebih luas. Yang kedua, bahan baku mudah diperoleh dengan bekerja sama dengan pihak penyedia input. Yang ketiga, inovasi olahan pisang yang dapat berkembang pesat di bisnis makanan. Yang terakhir, loyalitas perusahaan dengan mitra sehingga dapat terbentuk kerjasama yang baik. Untuk strategi WO, yang pertama ada pengelolaan SDM dengan baik agar produk tetap terjaga kualitasnya serta promosi dapat dilakukan agar pemasaran dapat berkembang secara pesat. Yang kedua, melakukan peminjaman atas modal dan melakukan pemasaran agar produk dikenal dengan masyarakat luas. Yang terakhir, menjaga kualitas agar tetap baik sehingga mampu bersaing pada pasar bisnis makanan. Untuk yang selanjutnya ada ancaman atau threat. Adanya fluktuasi harga bahan baku, persaingan industri yang cukup ketat atau kompetitor bisnis, masalah jaringan bisnis dengan pihak luar, serta dampak COVID-19. Untuk strateginya, yang pertama ada strategi ST, adanya fluktuasi harga bahan baku sehingga perlunya manajemen keuangan yang baik, adanya persaingan terhadap kompetitor sehingga harus adanya inovasi produk. Yang ketiga, menjaga kualitas kepada mitra dan konsumen sehingga jaringan bisnis tetap terjaga secara baik. Dan yang terakhir, adanya dampak COVID-19 tidak memutuskan pemasaran karena tetap mengutamakan pada kualitas, harga maupun inovasi. Untuk strategi WT, yang pertama ada pengendalian SDM harus diperbaiki agar perusahaan dapat berkembang dengan baik dan mampu bersaing dengan kompetitor. Yang kedua, manajemen modal yang baik agar mampu menghadapi fluktuasi bahan baku dan usaha tetap berjalan walaupun adanya COVID-19. Yang terakhir, menjaga kualitas produk agar mampu bersaing dalam industri bisnis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alfa atas pemaparannya. Selanjutnya itu materi tahapan keputusan QSPM yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya itu untuk faktor kunci di tahapan keputusan QSPM itu ada 4. Yang pertama itu ada peluang, kedua ada ancaman, yang ketiga ada kekuatan, yang terakhir ada kelemahan. Lalu untuk bobotnya sendiri sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Talita di materi IV dan VE. Lalu selanjutnya itu di tahapan QSPM kita menggunakan 2 strategi. Strategi pertama yaitu ada memperbaiki struktur manajemen dan yang kedua itu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak luar. Lalu ada faktor penilaiannya yaitu AS atau Attractiveness Score, yaitu mencakup 4 penilaian. Penilaian yang pertama itu skornya 1 yang artinya tidak menarik, dan skor 2 itu artinya sedikit menarik, dan yang ketiga itu cukup menarik, dan yang keempat itu sangat menarik. Lalu ada total attractiveness score, yaitu caranya bobot dikali dengan AS. Untuk faktor kunci pertama yaitu peluang, ada 3 poin, yaitu yang pertama ada terbentuknya jalin kerjasama yang baik antara perusahaan dengan mitra bisnis. Yang total skornya itu untuk strategi pertama ada 0,84 dan strategi kedua itu 0,84. Lalu untuk faktor selanjutnya itu membuka kesempatan memasarkan produknya secara luas dengan sistem jual online dan offline dengan total skor 0,84 di masing-masing strateginya. Lalu untuk pertumbuhan pasar pada bisnis makanan yang pesat, strategi pertama mendapatkan skor 0,56 dan strategi kedua mendapatkan skor 0,76. Lalu untuk faktor kunci kedua yaitu ancaman, ada 4 poin. Yang pertama itu adanya fluktuasi harga bahan baku dengan nilai skor strategi pertama 0,07 dan strategi kedua itu 0. Lalu poin kedua itu persaingan industri yang cukup ketat atau kompetitor bisnis dengan nilai strategi pertama 0,20 dan strategi kedua 0,40.
Selanjutnya itu ada masalah jaringan bisnis dengan pihak luar dengan strategi pertama mendapatkan nilai 0,08 dan strategi kedua mendapatkan nilai 0,72. Dan yang terakhir ada dampak COVID-19 dengan hasil strategi pertama dengan nilai 0,18 dan strategi kedua 0,09. Baik, selanjutnya. Faktor kunci tahapan QSPM selanjutnya itu ada kekuatan dengan 6 poin. Yang pertama ada manajemen keuangan yang dimiliki dalam keadaan baik dan terstruktur dengan hasil nilai strategi pertama 0,62 dan strategi kedua 0,72. Lalu ada bahan mudah diperoleh dengan strategi pertama 0,52 dan strategi kedua 0,52. Selanjutnya ada inovasi olahan pisang yang memiliki banyak varian dengan strategi pertama 0,35 dan strategi kedua 0,54. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya itu mendapatkan izin dari lembaga perizinan dengan strategi pertama memperoleh nilai 0,35 dan strategi kedua 0,48. Lalu ada loyalitas perusahaan kepada mitra bisnis dan konsumen, itu masing-masing strateginya sama, yaitu 0,52, dan terakhir harga terjangkau dengan strategi pertama mendapatkan skor 0,35 dan strategi kedua 0,24. Lalu untuk faktor kunci terakhir itu ada di kelemahan dengan 3 poin, yaitu sumber daya manusia diperoleh yang kurang sumber daya manusia di perusahaan yang kurang berkompeten. Untuk strategi pertama itu menghasilkan skor 0,16 dan strategi kedua 0,24. Lalu poin selanjutnya itu modal bisnis yang belum matang. Strategi pertama mendapatkan skor 0,14 dan strategi kedua sama dengan skor 0,14. Lalu yang terakhir, kualitas produk yang tidak stabil itu strategi pertama menghasilkan 0,09 dan yang kedua menghasilkan 0,32. Lalu total attractiveness score dari masing-masing strategi, yaitu yang pertama mendapatkan 5,85 dan strategi kedua mendapatkan 6,27. Lalu dapat diambil kesimpulan slide selanjutnya. Alternatif strategi yang harus diambil oleh perusahaan yaitu strategi 2, dengan meningkatkan dan menjalankan komunikasi baik antara pihak luar dan bekerja sama dengan pemasok bahan baku agar berkualitas, produk terjamin, dan dapat bersaing dengan kompetitor perusahaan. Sekian dari pemaparan saya. Materi selanjutnya yaitu implementasi, evaluasi, dan pengandalian strategi yang akan dipaparkan oleh Ilvi. Kepada Ilvi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi, evaluasi, dan pengendalian strategi. Untuk yang pertama yaitu, pada kondisi perusahaan saat ini, jika mengimplementasikan strategi yang dihasilkan dari hasil perumusan strategi sebelumnya, kendala apa yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh CV Kusuka banget? Untuk kendala yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh CV Kusuka banget, yaitu yang pertama sumber daya yang terbatas. Yaitu pihak usaha harus melakukan strategi yang baik dalam penanganan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, persaingan industri. Ini menjadi kendala besar dalam membangun usaha bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan inovasi produk agar produk yang dijual bisa bersaing di pasar. Selanjutnya yang kedua, menurut pendapat tim, perubahan apa yang dilakukan CV Kusuka banget agar bisnis yang dijalankan sukses? Untuk melakukan suatu hal agar bisnis tersebut sukses adalah yang pertama memperbaiki kinerja penjualan yang tidak stabil dan tetap menjaga loyalitas kepada pelanggan. Terus perbaikan penjualan yang tidak stabil dapat dilakukan dengan melakukan inovasi produk, dengan mengikuti tren pasar yang terjadi, menggunakan kemasan atau packaging yang dapat menarik perhatian konsumen dan dapat membekas di benak konsumen. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Elvi atas pemaparannya. Materi terakhir akan dipaparkan oleh Elva. Kepada Elva dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu apa saja yang harus dilakukan Civiku suka banget agar usahanya dapat berkembang dan berlanjut. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan inovasi produk. Agar sebuah bisnis dapat berkembang dan berlanjut, perusahaan harus melakukan sebuah inovasi pada produk dengan tetap mementingkan kualitas yang baik agar dapat bersaing di pasaran. Yang kedua yaitu menjaga loyalitas dengan pelanggan dan memperbaiki serta meningkatkan mutu kinerja sumber daya manusia. Boleh di next. Untuk yang keempat yaitu buatlah analisis kelayakan proyek jika Civiku suka banget melakukan pengembangan usaha. Terus analisis yang dilakukan yaitu yang pertama, produk yang dijual sangatlah inovatif, memiliki rasa yang beragam. Yang kedua, penggunaan bahan baku yang berkualitas. Yang ketiga, pemasaran produk yang dilakukan dengan dua cara, yaitu offline dan online. Hal ini dapat memperluas cakupan wilayah pemasaran. Yang terakhir, melakukan jaminan ketersediaan produk melalui jalinan yang baik dengan para mitra. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan atas kelompok 4 atas pemaparan materinya. Kurang lebih mohon maaf, Pak. Kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.